Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar konsep dasar KPK. Setelah itu, kita akan belajar cara mencari KPK dan soal cerita tentang KPK. Bagaimana? Sudah siap ya? Jangan lupa di akhir video terdapat soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Selamat menikmati. Mari kita simak ilustrasi berikut. Dika bermain sepeda setiap 3 hari sekali. Sedangkan Naufal bermain sepeda setiap 2 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Dika dan Naufal pergi bersepeda bersama-sama? Ya, mari kita selesaikan persoalan tersebut. Mari kita perhatikan penjelasannya berikut. Dika bermain sepeda 3 hari sekali. Kemudian Naufal 2 hari sekali. Sekarang kita mau menghitung yang Dika terlebih dahulu. Kita letakkan Dika di hari ketiga. Setelah itu, karena setiap 3 hari sekali, berarti Dika bermain sepeda lagi di hari ke-6. Kemudian ditambah 3 hari lagi, hari ke-9. Setelah itu ditambah 3 hari lagi, hari ke-12. Kemudian hari ke-15 dan hari ke-18. 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 merupakan kelipatan dari bilangan 3. Sekarang kita mencari yang Naufal. Kita letakkan yang pertama di hari kedua. Karena bermain setiap 2 hari sekali, kita tambahkan 2, berarti hari ke-4. Kita tambahkan 2 lagi hari ke-6. Kita tambahkan 2 lagi hari ke-8. Kemudian hari ke-10. Setelah itu hari ke-12, hari ke-14, hari ke-16, hari ke-18, dan hari ke-20. Bilangan-bilangan tersebut merupakan kelipatan dari 2. Sekarang kita perhatikan pada hari keberapa saja mereka bermain sepeda bersama-sama. Ya, hari ke-6, hari ke-12, dan hari ke-18. Nah, bilangan-bilangan yang sama tersebut merupakan kelipatan persekutuan. Selanjutnya kita lihat bilangan yang paling kecil dari kelipatan persekutuan tersebut adalah 6. Maka Dika dan Naufal pergi bersepeda bersama-sama setiap 6 hari sekali. Dan bilangan 6 tersebut merupakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Agar kalian lebih memahami tentang apa itu KPK, selanjutnya mari kita simak ilustrasi berikut. Intan berenang setiap 5 hari sekali, sedangkan Desi berenang setiap 4 hari sekali. Berapa hari sekali Intan dan Desi berenang bersama-sama? Kita simak penjelasannya. Langkah pertama adalah kita mencari kelipatan. Kelipatan dari berapa? Ya, kelipatan dari 5 dan 4. Kelipatan dari 5 adalah 5. Kemudian ditambah 5 hasilnya 10. Ditambah 5 lagi hasilnya 15. Kemudian 20. Kemudian 25. 30. 35. 40. 45 dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,
32, 36, 40, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah mencari kelipatan persekutuan, yaitu kelipatan-kelipatan yang sama dari 5 dan 4, yaitu 20 dan 40. Ya. Selanjutnya, dari kelipatan persekutuan tersebut terdapat kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 20. Nah, itu adalah KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi, Intan dan Desi pergi berenang bersama-sama setiap 20 hari sekali. Bagaimana, sudah paham ya? Selanjutnya, mari kita selesaikan latihan berikut. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Caranya sama, yang pertama yaitu kita menentukan kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan persekutuannya yaitu 12, 24, dan 36. Selanjutnya, kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK-nya yaitu 12. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita berlatih yang 3 bilangan. Tentukan KPK dari 3, 6, dan 9. Langkahnya sama, yaitu kita mencari kelipatannya terlebih dahulu. 3, kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan dari 9 yaitu 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, dan seterusnya. Kelipatan persekutuannya yaitu 18 dan 16. Jadi kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 18. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan KPK? Ya, ada cara lain untuk menyelesaikan KPK. Salah satunya adalah dengan menggunakan pohon faktor. Namun, sebelum kita belajar tentang pohon faktor, mari kita belajar terlebih dahulu tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, karena 2 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 2. Kemudian 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Kemudian 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 5. Kemudian 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Selanjutnya kita juga harus mengenal tentang bilangan pangkat. Sebagai contoh, 2 kali 2 bisa kita tulis 2 pangkat 2
2-nya kecilnya ada di atas. Kemudian 3 kali 3 kali 3, 3-nya ada 3. Bisa kita tulis 3 pangkat 3. Kemudian jadi 3 pangkat 3 bisa kita jabarkan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Atau 4 pangkat 2 bisa kita jabarkan 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya mari kita mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Contoh pertama, tentukan KPK dari 12 dan 18. Kita lihat bilangan primanya terlebih dahulu ya. 12 kita bisa bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kita berikan garis di sisi sebelah kiri. Kita bagi 2, hasilnya 6. Kita berikan garis, kemudian hasilnya kita tulis di sisi sebelah kanan. Selanjutnya 6 juga masih bisa dibagi dengan bilangan prima yaitu 2. Hasilnya yaitu 3. Karena hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka kita hentikan pohon faktornya. Selanjutnya 18. Kita berikan garis, kita bagi bilangan prima yang bisa membagi 18 yaitu 2 ya. 2 hasilnya ketemu 9. Kemudian 9 tidak bisa dibagi 2. Jadi bilangan prima yang bisa membagi adalah 3. Ya, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka sudah kita akhiri. Selanjutnya kita mencari faktorisasi primanya. Apa itu faktorisasi? Yaitu hasil perkalian dari bilangan prima yang menghasilkan bilangan tersebut. Contoh 12, faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya 18 bisa kita tulis 2 kali 3 kali 3. Karena 3-nya ada 2, bisa berarti kita tulis 2 kali 3 pangkat 2. Bagaimana mencari KPK-nya? Kita lihat. Di antara faktorisasi tersebut hanya ada angka 2 dan 3. Berarti kita tulis 2-nya kita ambil pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 kali 3-nya juga kita ambil pangkat yang terbesar, 3 pangkat 2. Hasilnya kita jabarkan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Contoh selanjutnya, tentukan KPK dari 9, 12, dan 15. Caranya sama, kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. Bilangan yang bisa membagi 9, bilangan prima ya, yaitu 3. Hasilnya adalah 3. Karena sudah prima, kita hentikan. Selanjutnya 12. Bilangan prima yang bisa membagi yaitu 2. Hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi lagi 2. Hasilnya 3. Sudah selesai. Selanjutnya 15. Bilangan prima yang bisa membagi 15 yaitu 3. Hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 9 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3
Selanjutnya, faktorisasi prima dari 15, yaitu 3 kali 5. KPK-nya adalah, kita lihat ada bilangan 2, 3, dan 5. Kita ambil 2-nya pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Kali 3-nya juga pangkat yang terbesar, 3 pangkat 2. 5-nya hanya ada 1, berarti kali 5. Kita jabarkan, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ketemu hasilnya 180. Selanjutnya kita belajar soal cerita tentang KPK. Kita lihat soalnya. Petugas ronda pos A wajib membunyikan kentongan setiap 15 menit dan petugas ronda pos B setiap 20 menit. Setiap berapa menit petugas ronda membunyikan kentongan bersama-sama? Kita jawab, 15 kita buat pohon faktornya hanya bisa dibagi 3, hasilnya 5. Kemudian 20 bisa dibagi bilangan prima 2, hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 kali 5. Sedangkan 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang kita mencari KPK-nya. Terdapat bilangan 2, 3, dan 5. 2-nya hanya ada 1, berarti kita tulis 2 pangkat 2. 3-nya ada 1, juga kita tulis 3 saja. Kemudian 5-nya ada 2, kita ambil 1 saja, yaitu 5. Kita jabarkan, 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi, petugas ronda membunyikan kentongan setiap 60 menit sekali. Kalau kita rubah ke dalam bentuk jam, yaitu 1 jam sekali. Selanjutnya soal cerita yang lebih menantang ya. Udin dan Benny berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2020, masih bulan depan. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Benny berenang setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Ya, ada tanggalnya sekarang ya. Caranya sama, kita mencari faktor prima dari 4 dengan pohon faktor. 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2. Sekarang 5. 5 karena sudah bilangan prima maka tidak perlu mencari pohon faktornya. Jadi faktorisasinya dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi dari 5 adalah 5 itu sendiri. Selanjutnya untuk mencari KPK, 2 pangkat 2 dikali 5. Kita jabarkan 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Kita perhatikan dari soal, mereka berenang bersama-sama pertama kalinya tanggal 8 Desember. Berarti 8-nya kita tambahkan dengan KPK-nya. 8 ditambah 20 sama dengan 28. Jadi, Udin dan Benny berenang bersama-sama lagi pada tanggal 28 Desember 2020. Gimana? Bisa ya? Alhamdulillah. Sekarang lebih menantang lagi. Alan, Doni, dan Tony bermain badminton bersama-sama pada tanggal 15 Maret 2020. Alan badminton setiap 6 hari sekali. Doni setiap 8 hari sekali dan Tony setiap 10 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan badminton bersama-sama untuk kedua kalinya? Caranya sama, kita cari faktorisasi primanya dari 6, 5, dan 10.
Hasilnya, faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. 5, yaitu 5 itu sendiri. Kemudian 10, 2 kali 5. Kita lihat, untuk mencari KPK, 2-nya ada 2. Kita ambil 1 saja, berarti 2 kali 3. Kemudian 5-nya ada 2, kita ambil 1 juga. 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 30. Karena mereka bermain bersama-sama pertama kalinya tanggal 15 Maret, berarti kita jumlahkan 15 ditambah 30. Hasilnya 45. Tidak mungkin ada tanggal 45 Maret. Maka kita kurangi dengan tanggal di bulan Maret, tanggal akhir ya. Maret itu akhirnya yaitu tanggal 31. Berarti 45 dikurangi 31, hasilnya 14. Kita tulis bulan setelahnya, yaitu bulan April. Jadi Alan, Doni, dan Tony bermain badminton bersama-sama lagi pada tanggal 14 April 2020. Ya, alhamdulillah ya, untuk pembelajaran KPK kali ini kita sudah selesai. Selanjutnya mari kita mencoba untuk mengerjakan soal-soal latihan berikut. Kalian kerjakan dengan menggunakan cara ya. Nah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.